Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang verb followed by ing or infinitive. Jadi ini adalah saya akan menjelaskan verb yang diikuti dengan infinitive or verb ing. Nah, jadi di sini verb followed by verb ing or infinitive. Certain verb may be followed by either the ing from or to infinitive. Jadi ada beberapa certain verb yang diikuti oleh to infinitive or verb ing. Nah, untuk yang pertama, verb followed by verb ing plus object. Nah, di situ adalah it might, avoid, delight, deny, dislike, enjoy, escape, face, fancy, feel like. Jadi itu adalah beberapa kalimat atau beberapa kata kerja yang biasanya diikuti gerund ketika belakang kata kerja tersebut mengandung kata kerja lainnya. Nah, contohnya di situ adalah to do the otherwise will risk harming the patient. Jadi di situ adalah risk harming the patient ya. Jadi risk itu adalah pattern verb dari gerund. Nah, harming itu adalah sebuah verb, maka ketika ada dua verb di situ, jadi kita lihat dulu verb yang pertama tersebut. Nah, pertama itu adalah verb followed by verb ing atau followed by to infinitive. Nah, berhubungan risk ini adalah verb yang harus diikuti dengan gerund, jadi harmnya ini harus diganti dengan harming. Nah, dan selanjutnya adalah verb market can also be followed by that clause. Jadi untuk verb yang di atas juga bisa diikuti dengan klausa. Nah, contohnya di situ adalah he admitted stealing the car. He had stolen the car. Nah, untuk yang selanjutnya, the ing from can be preceded by a possessive. Jadi adalah verb ing bisa bisa ditaruh setelah possessive adjective atau setelah posesif ya. Di situ adalah I dislike your making. Nah, your-nya itu sebagai posesif dan making-nya itu sebagai verb ing-nya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, verb followed by ing or to infinitive with the change of the meaning. Jadi ini adalah verb ing atau verb to infinitive yang maknanya itu berubah. Yang pertama adalah forget, remember. Jadi forget, remember itu yang pertama adalah forget plus to infinitive atau forget or remember to do describe an obligation. Jadi yang pertama adalah untuk melakukan atau menggambarkan sesuatu kewajiban. Jadi itu kamu itu forget atau remember apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, contohnya di situ adalah can you remember to turn off the light. Jadi itu kamu itu ingat apa yang seharusnya kamu lakukan nanti atau mungkin saat ini. Nah, untuk yang forget atau remember, doing describe a past event, yaitu adalah menggambarkan peristiwa masa lalu. Jadi kamu itu ingat atau lupa apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, seperti itu. Contohnya di situ adalah the older inhabitants remember hearing about the outbreaks of the war. Jadi itu present time or past event. Nah, untuk selanjutnya go on or continue. Jadi yang pertama adalah go on plus continue doing describe a continuing action. Jadi itu adalah go on plus plus gerund yaitu adalah menggambarkan tindakan yang berkelanjutan. Jadi go on plus gerund itu artinya melanjutkan apa yang sedang dilakukan atau sedang terjadi. Nah, contohnya di situ adalah the research went on the collecting data for a week. Jadi peneliti itu melanjutkan untuk pengumpulan data selama seminggu ya seperti itu. Jadi go on plus or continue to do describe how thing continued in the future. Jadi go on plus to infinitive yaitu maknanya adalah untuk menggambarkan bagaimana hal-hal berlanjut di masa depan. Jadi go on plus to infinitive atau continue itu artinya adalah melanjutkan atau berpindah ke sesuatu yang baru atau sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, go on itu juga bisa digunakan untuk menggambarkan apa yang seorang katakan nanti dalam sebuah pidato. Seperti itu. Nah, the Prime Minister began by describing what the measures had already been taken and went on to outline new proposals. Nah, untuk yang selanjutnya, di situ adalah mean, diikuti dengan to infinitive or verb ing. Nah, untuk yang diikuti dengan verb ing, di situ maknanya adalah it it involves. Jadi itu melibatkan. Jadi
kejadian itu melibatkan sesuatu yang lain. Nah, jadi untuk yang kedua, mean plus to infinitive yaitu dia itu maknanya adalah me- eh, eh, jadi si subjek itu memiliki maksud untuk apa? Jadi maksud untuk kayak ngepost di situ ya, tapi dia lupa seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah regret, yaitu regret doing subscribe, being sorry for a past action. Jadi regret itu eh plus verb ing, yaitu digunakan adalah menggambarkan penyesalan atas tindakan di masa lalu. Jadi itu kamu menyesal apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi contohnya di sini adalah Alan regretted not paying or not having paid more attention in his mid lesson. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, regret plus to infinitive, it's mean that describe a person feeling when something happen. Jadi, untuk yang regret plus to infinitive, yaitu menjelaskan kamu itu merasa menyesal, eh, tidak meng, eh, tidak mengatakan atau menceritakan atau menginformasikan berita buruk. Nah, seperti itu. Contohnya di situ adalah we regret to tell you that the post has been given to another candidate. Nah, untuk yang selanjutnya, stop plus gerund, yaitu adalah the government stopped giving grants to students some years ago. Nah, jadi untuk stop plus gerund itu digunakan untuk yang pertama adalah oke, jadi stop plus gerund itu digunakan untuk menghentikan apa yang dilakukan. Nah, jadi di situ adalah the government stopped giving a grant to students some years ago. Oke, untuk yang kedua, jadi di situ ada mention is no longer ya. Jadi untuk yang kedua stop plus to infinitive yaitu dia menjelaskan. Jadi kamu itu berhenti karena harus melakukan sesuatu atau berhenti karena ingin melakukan sesuatu. Jadi kamu itu menghentikan kegiatanmu untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi we stop the experiment for 10 minutes to check the equipment. It started happening. Jadi itu akan dimulai ya. Itu sudah dimulai seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah try. Try plus to infinitive. The engineers, try to do describe an attempt. Jadi, try itu adalah menggambarkan, try itu adalah untuk menggambarkan upaya ya, seperti itu. Jadi untuk try plus to infinitive itu digunakan untuk berusaha keras untuk mengatasi sesuatu yang sangat sulit. Nah, jadi kamu berusaha keras untuk mengatasi sesuatu yang sulit. Jadi contohnya itu adalah the engineer try to build the bridge but failed. Jadi kamu itu mencoba untuk membangun ulang jembatan, tapi itu adalah suatu yang sulit kamu lakukan ya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah try doing describe an experiment or experience or experiment. Jadi try plus gerund atau plus to infinitive yaitu adalah artinya membuat percobaan untuk melibatkan apa percobaan itu berhasil atau tidak. Jadi kamu itu membuat eksperimen. Jadi eksperimen atau percobaan tersebut berhasil atau tidak. Jadi itu kamu itu ingin mencoba atau membuat percobaan ya seperti itu. Have you tried changing the pathways that make be work? Nah, untuk selanjutnya di situ adalah verb followed by ing or to infinitive with no change of the meaning. Jadi di situ adalah beberapa verb ing atau to infinitive namun tidak merubah maknanya. Contohnya itu adalah can be, love, like, hate, and prefer. Nah, jadi di situ walaupun kamu menggunakan verb ing atau to infinitive maknanya itu tidak akan berubah. Nah, untuk yang selanjutnya with an object plus to infinitive dia describe a particular way of doing something. Nah, biasanya itu ketika kita menggunakan objek dan to infinitive, jadi mereka itu menggambarkan bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya di situ adalah my boss prefer me to dress formally at the office. Jadi itu my boss itu lebih menyarankan ya, menyarankan saya untuk memakai baju formal di kantor. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah suggest. Jadi suggest itu setelah suggest itu setelah suggest itu bisa diletakkan kayak we talk about this matter on another occasion. Nah, untuk yang kedua, in the case, I suggest setting the date for a meeting. Nah, dan juga suggest
itu bisa diikuti dengan clause-nya. I suggest that we should set another date for a meeting. Nah, jadi untuk penggunaan suggest plus that itu penggunaan yang formal seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, verb followed by to infinitive or that clause. Yang pertama adalah agree, reach, decide, demand, and accept, and expect. Itu adalah these are normally followed by to infinitive or that clause with no change in the meaning. Jadi, ketika kita menggunakan verb-verb yang di atas tersebut, jadi ketika kita menggunakan itu dengan to infinitive atau clause-nya, itu tidak ada perubahan meaning-nya ya, seperti itu. Jadi we agree to meet again or we agree that we will meet again. Nah, untuk yang selanjutnya, appear, happen, seem. These are followed by to infinitive or it that clause with no change of the meaning. Jadi di situ juga, walaupun di situ dia diikutin dengan to infinitive or clause-nya, dia itu tidak ada perubahan meaning-nya juga. Contohnya itu adalah this appears to be placed atau it appears that this is the place. Jadi pemaknanya itu tidak ada perubahan. Oke, yang selanjutnya adalah verb followed by an object and to infinitive. Jadi ini adalah beberapa verb yang diikuti dengan objek, habis itu diikuti dengan to infinitive. Contohnya itu adalah assist, advise, back, command, dare, employ, instruct, enable, encourage, invite, order, persuade, recommend, select, send, teach, tell, train, urge, warn. Nah, contohnya itu adalah the nurse assisted the old man to climb. Nah, di situ adalah assisted. Nah, jadi assisted itu sudah jelaskan bahwa kita bisa ada beberapa verb yang diikuti objek habis itu to infinitive. Nah, jadi assisted the old man to climb the stair. Nah, jadi oke. Yang selanjutnya adalah verb market can also be followed by that clause. Jadi verb yang di atas ini juga bisa diikuti dengan klausanya atau diikuti dengan klausa. Jadi contohnya di sini adalah the police officer warned Brian not to touch anything atau the lawyer warned the accused that he would probably go to prison. Nah, jadi seperti ini. Jadi verb yang di atas ini bisa diikuti dengan clause-nya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya verb followed by infinitive without to. Jadi di sini ada beberapa verb yang diikuti dengan to infinitive, tapi kita bisa tidak menggunakan to. Contohnya pertama adalah help is followed by an object plus to infinitive with or without to. Jadi ini adalah help itu help diikuti dengan objek, itu kita bisa menggunakan to atau tidak. Contohnya seperti ini. The doctor helped the patient to breathe more easily. Yang kedua adalah make and let are followed by an object plus infinitive without to in active form. Nah, jadi make and let diikuti oleh objek plus infinitive tanpa to dalam bentuk aktif ya, dalam bentuk aktif. Jadi situ adalah the company made them work on a public holiday, or the outrace would let the refugees come into the country. Oke, dalam bentuk pasif, make dan help diikuti oleh to infinitive ketika make berarti memaksa. Jadi dalam bentuk pasif, make dan help itu diikuti oleh to infinitive ketika make berarti memaksa. Jadi they were made to work on a public holiday. Jadi itu mereka itu dipaksa untuk bekerja di sebuah public holiday. Atau he was helped to set up a small business. Nah, jadi di situ adalah in the passive make a help are followed by to infinitive. Jadi pasif juga bisa menggunakan make and help. Jadi di situ bisa menggunakan to infinitive ketika make-nya itu bermakna memaksa. Oke, untuk selanjutnya, passive be allowed is usually preferred to passive be let. I wasn't allowed to. Jadi di situ pasif diizinkan terutama untuk menjelaskan passive voice ya. Tentunya di situ adalah I wasn't allowed to stay. Jadi allowed itu bisa diikuti dengan to infinitive. Nah, terus yang selanjutnya adalah other structure. Some verb may be followed by ing or a different form with a little different meaning. Jadi ini adalah beberapa verb yang diikuti dengan verb ing or a different form with a little different meaning.
Oke, consider doing and be considered to be. Jadi di situ adalah he consider running the experiment again. He talk about doing it. Oke, untuk selanjutnya itu ada the other verb. Jadi ada beberapa kalimat mungkin diikuti dengan verb ing itu memiliki sedikit perbedaan makna ya seperti itu. Contohnya adalah he considered running the experiment again. Jadi dia berkata dia memikirkan apa yang sedang dilakukan. Itu untuk yang pertama. Nah, ketika kita menggunakan he considered that, ketika kita menggunakan klausa di situ, dia bermakna dia memikirkan kemungkinan. Jadi ketika kita menggunakan consider plus klausa di situ dia itu bermaksud memikirkan kemungkinan. Nah, yang selanjutnya adalah consider to be. Jadi ketika consider diikuti dengan to atau to infinitive, dia itu bermaksud adalah sebuah pendapat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu imagine plus object doing. Jadi di situ imagine itu adalah membayangkan sesuatu yang akan atau seharusnya atau mungkin terjadi. Nah, contohnya itu adalah he couldn't imagine them making the same mistake atau he couldn't imagine making the same mistake twice. We didn't imagine that we would discover the answer. Or they imagined walking on the moon will be a lot easier. Jadi di sini maksudnya di kurung buka, kurung tutup ini maksudnya bisa dipakai, bisa enggak, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, need doing. Jadi need to be done. Jadi di situ adalah need plus verb ing dan need plus to infinitive. Nah, jadi itu yang untuk di situ dia itu bermaksud untuk seseorang melakukan sesuatu. Jadi need yang dimaksud ini adalah dia itu ingin seseorang itu melakukan sesuatu. Contohnya adalah the result need checking. Nah, jadi the result itu perlu dicek seperti itu. Dan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.